Jika Super Sentai selalu identik dengan senjata-senjata yang powerful, nyatanya tidak dengan anggota-anggota berikut ini. Sebab mereka benar-benar hanya mengandalkan kemampuan fisiknya untuk bertarung melawan musuh. Dalam hal ini, kita akan mengulas Sentai Hero yang bertarung menggunakan tangan kosong, yang artinya tidak menggunakan perangkat senjata apapun. Tapi, jika ia masih menggunakan changer atau perangkat henshin yang berupa pistol, pedang, atau senjata-senjata lain semacamnya, maka itu tidak masuk hitungan. Kecuali changer yang berupa gelang, yang jelas tidak berbentuk layaknya sebuah senjata. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 Sentai yang bertarung dengan tangan kosong versi Tokuvex Indonesia. Magna Warrior Chodenshi Bioman. Pada dasarnya, ini hanyalah prototipe Six Ranger pertama di Super Sentai, yang juga bukan official member dari Bioman sendiri. Sebab Magna Warrior hanyalah rancangan dari para musuhnya. Sota Yamamori merupakan pemuda desa yang hidup di sebuah pegunungan, yang juga kebetulan bertemu dengan Bioman dalam misi pencarian mereka. Sota digambarkan sebagai pemuda selengean, kekanak-kanakan, namun memiliki fisik dan kemampuan bertarung yang sangat kuat, hasil dari didikan alam yang ada di sekitarnya. Jadi pada dasarnya, Sota sudah benar-benar kuat sejak awal. Karena ambisinya yang ingin menjadi anggota Bioman ke-6, maka ia dimanfaatkan oleh para musuhnya untuk menjadi korban eksperimen yang membuatnya menjadi Magna Warrior, seorang ranger jahat yang mengambil alih seluruh kesadarannya, kecuali kemampuan bertarungnya tadi. Dalam wujud tersebut, Magna Warrior hanya bertarung menggunakan kemampuan fisiknya tanpa dibekali dengan senjata apapun. Namun tanpa itu semua, Ranger hitam ini masih bisa menumbangkan seluruh tim Bioman. Sayangnya, Magna Warrior hanya muncul sekali dalam satu episode Bioman, sebab kekuatannya hilang pada saat kekalahannya. X1 Mesh, Hikari Sentai, Masmen. Belakangan juga kita pernah bahkan cukup sering menyebutkan soal pria yang satu ini. Ryo Asuka merupakan prototipe Masmen paling pertama sebelum Takeru dan yang lainnya bergabung menjadi tim resminya. Ryo digambarkan sebagai pemuda yang ambisius, pantang menyerah, dan juga sangat kuat. Namun karena suatu tragedi di masa lalu, membuatnya menghilang dan menyerah menjadi Masmen. Dalam wujud rangernya, Ryo Asuka disebut sebagai S1 Mesh yang kostumnya bahkan juga kontras berbeda dengan anggota utama Masmen. Sebab itu merupakan prototipe dari awal terciptanya rancangan Masmen yang dibatalkan di balik layar, namun kemudian digunakan sebagai Six Ranger sementara. Dan bicara soal pertarungan, S1 Mesh juga tidak dibekali dengan persenjataan apapun, sebab mungkin konsepnya yang merupakan pahlawan bela diri, sehingga ia masih bisa bertarung dengan hanya mengandalkan kaki dan tangannya saja. Bahkan ia sama sekali tidak menggunakan morpher atau henshin item apapun. Satu-satunya senjata yang bisa digunakan adalah bagian belt yang mengeluarkan kabut atau asap, yang digunakan untuk mengecoh lawan-lawannya. Deka Break, Tokusou Sentai, Deka Ranger, masih di kategori Six Ranger, namun kali ini adalah Six Ranger official di era yang lebih modern. Deka Break merupakan anggota satuan kepolisian elit, yakni dari divisi yang bernama Tokyo, di mana ia dikirim ke bumi untuk melawan Hell Siblings. Dalam wujud manusia, ia dipanggil dengan nama Tetsu, sama seperti anggota Deka Ranger utamanya yang punya nickname tersendiri. Ia bersikap sedikit arogan, lebih suka bekerja sendiri, dan juga terlalu percaya diri, sehingga awal hubungannya dengan Ban atau Dekaret menjadi tidak begitu baik. Agak unik di sini, sebab ia merupakan detektif kepolisian namun tidak menggunakan senjata, baik itu pistol, pedang, atau apapun itu. Melainkan ia hanya bertarung menggunakan lengannya saja. Ya, satu-satunya persenjataan bagi Deka Break hanyalah Brace Throttle, yang merupakan henshin device bagi dirinya. Dengan itu saja, Tetsu bisa melakukan banyak hal seperti meningkatkan kecepatan dan kekuatan, tinju dengan kemampuan elektrik, memanipulasi cahaya dan projectile, serta kemampuan-kemampuan lainnya. Walaupun itu merupakan arsenal bagi Deka Break, namun bagaimanapun juga, Ranger putih ini tetap bertarung dengan tangan kosongnya. Deka Swan, Tokusou Sentai, Deka Ranger, bahkan teknisi di markas besar SPD pun juga turut menjadi Ranger. Swan Shiratori merupakan alien dari planet Chikno yang berwujud wanita cantik dan jenius.
Dan karena posisinya sebagai seorang teknisi, Swan adalah orang yang merancang semua senjata, morpher, bahkan juga mecha bagi seluruh anggota Deka Ranger. Dan tidak ketinggalan morpher bagi dirinya. Swan juga berubah menjadi Deka Ranger dengan sebutan Deka Swan. Dengan menggunakan Swan License, di mana pertama kali digunakan pada episode ke-36, walaupun kemunculan Ranger putih oranye ini juga sangat terbatas. Namun ironisnya, meskipun Swan adalah perancang senjata yang jenius, Deka Swan sendiri justru tidak memiliki senjata apapun, kecuali Swan License miliknya tadi. Bahkan itu pun tidak membantunya meningkatkan kekuatan apapun, selain sebagai perangkat henshin baginya. Dan serangan andalan Swan adalah Swan Illusion dan juga Swan Rainbow, di mana itu hanyalah jurus yang keluar dari tubuhnya, bukan dari senjata apapun. Deka Bright, Tokusou Sentai, Deka Ranger, masih di Deka Ranger. Kali ini adalah mentor dari Deka Bright sendiri, yakni Lisa Tigeru atau Deka Bright. Ranger ini juga muncul secara terbatas, yakni hanya sekali di episode ke-40 Deka Ranger. Bahkan ia tidak pernah muncul lagi di event manapun setelah Deka Ranger tamat. Dan uniknya, Deka Bright adalah Silver Ranger wanita pertama di Super Sentai. Lisa juga digambarkan sebagai mentor yang perfeksionis, agak galak, dan tidak suka basa-basi. Ia bahkan mendidik Tetsu untuk menjadi detektif yang efisien dan mengabaikan segala passionnya, sehingga membuatnya sebagai mentor yang paling kaku yang pernah ada di Super Sentai. Dan karena basisnya yang berasal dari divisi Tokyo, maka Deka Bright juga memiliki breast throttle sama seperti yang dimiliki oleh Tetsu. Bahkan jurus-jurusnya pun nyaris identik dengan Deka Bright tersebut, sehingga membuatnya mampu bertarung hanya dengan tangan kosongnya saja. Selain itu, ia juga tidak memiliki mecha atau kendaraan pribadi seperti yang lainnya. Karena bagaimanapun, Lisa memang hanya muncul sekali seumur hidup di Super Sentai. Zuban, Gogo Sentai, Bokenger. Berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab Zuban adalah ekstra hero yang berasal dari peradaban lampau. Tepatnya dari peradaban Lemuria, tempat di mana Natsuki Mamiya sang Boken Yellow berasal. Zuban pun digambarkan sebagai kesatria sentien yang nyaris tanpa personality apapun. Ia bahkan hanya berbicara dengan mengucapkan namanya sendiri di sepanjang waktu. Namun sebagai seorang kesatria, Zuban adalah yang paling loyal dan juga paling setia. Apalagi Zuban bisa bertarung dengan kemampuan yang sangat luar biasa, tanpa senjata apapun yang ada di tangannya. Kenapa? Karena Zuban sendiri adalah sebuah senjata. Ya, Zuban merupakan pedang kuno yang memang sangat powerful, yang bahkan bisa mengalahkan satu monster raksasa dengan hanya sekali tebas. Kebetulan juga ia punya wujud humanoid. Oleh sebab itu, Zuban tidak menggunakan senjata karena ia adalah sebuah pedang. Bahkan ia tidak memiliki morpher atau changer karena ia tidak punya wujud manusia. Zuban juga tidak memiliki mecha karena ia mampu menjadi raksasa. Kemampuannya pun tetap ada saat digunakan oleh Gokaiger, di mana memungkinkan pengguna Ranger Ki-nya bisa bertarung dengan tangan kosong serta berubah menjadi sebuah pedang. Geki Violet, Juken Sentai, Geki Ranger, dan yang terakhir adalah kakak dari Retsu Fukami sang Geki Blue, yakni Go Fukami atau Geki Violet. Agak mirip-mirip antara kakak beradik ini, sebab keduanya adalah sosok yang sangat kaku, tidak suka basa-basi, dan juga sedikit ambisius. Walaupun sebagai seorang kakak, Go tetaplah saudara yang baik dan penyayang kepada adiknya. Sebagai Geki Violet, Go memiliki kemampuan Gekiju Wolfken, atau seni bela diri Kenpo gaya serigala. Walaupun secara basis gerakan, jurus itu merupakan pengembangan dari Muay Thai, mulai dari tinju, serangan sikut dan lutut yang menjadi gaya bertarung Ranger ungu tersebut. Bahkan desain kostum Rangernya juga memiliki style ala petarung Muay Thai, dengan lilitan perban pada bagian betis dan juga bagian lengannya. Dan oleh karena itu, Geki Violet hanya bertarung dengan tangan kosongnya saja, tanpa senjata pribadi layaknya Geki Ranger lainnya. Satu-satunya yang ia gunakan hanyalah Gong Changer yang merupakan perangkat henshin miliknya. Berbeda dengan Ken Hisatsu yang perangkat henshinnya berupa pedang, yakni Cyblade, di mana itu juga difungsikan layaknya senjata baginya. Menjadikan Geki Violet adalah satu-satunya anggota Geki Ranger yang tidak memiliki senjata apapun.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.